Oke, ya, jadi hari ini kita lanjutkan materinya. Nah, ini sebenarnya masih di dalam frame ya. Jadi frame itu bisa jadi beban yang membebani itu tidak hanya sekedar gaya yang berkumpul di satu titik saja. Tidak seperti itu ya. Melainkan gaya pada frame itu bisa jadi gaya yang tersebar merata. Nah, jadi hari ini kita membahas mengenai hmm, gaya terdistribusi atau beban terdistribusi. Beban terdistribusi. Nah, jadi beban terdistribusi ini sebenarnya adalah jenis beban yang secara kehidupan nyata tuh paling banyak ditemui ya dibandingkan dengan gaya-gaya yang biasa kita simulasikan di kuliah statika ini ya. Nah, jadi kita bedakan nih, misalkan ini adalah definisi dulu deh. Jadi beban terdistribusi ini adalah beban yang ter terdistribusi atau tersebar ya, sebar pada suatu panjang atau luas tertentu. Nah, jadi ini adalah beban terdistribusi. Beban yang tersebar pada suatu panjang atau luas tertentu. Nah, jadi beban terdistribusi ini berbeda dengan beban yang biasa kita kenali ya. Nah, ini perbedaan yang signifikan seperti ini. Ini contohnya adalah beban terkonsentrasi. Yang ini beban terdistribusi saya. Nah, kalau yang terkonsentrasi, let's say ada batang di sini, ya biasa ya. Ini adalah gaya yang terkonsentrasi di titik tengah seperti ini. Nah, ini kan yang biasa kita lakukan ya, seperti ini. Ini gaya. Jadi ibaratnya itu tuh gayanya tuh hanya di satu titik aja gitu ya. Membebani batangnya itu cuma di satu titik aja. Nah, aslinya kan nggak begitu ya. Misalnya beban ada batang kita tekan gitu. Kan kalau kita tekan itu nggak cuma di satu titik, bisa jadi di sedikit area di sebelah sini ya yang terkena beban ya. Nggak di satu titik seperti ini. Ini ibaratnya kayak jarum tapi gayanya tinggi gitu. Nah, karena ini penyederhanaan. Nah, bentuk yang lebih realistis itu seperti ini. Namanya beban terdistribusi. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, jadi sepanjang L ini dia terbebani seperti ini. Nah, di mana beban terdistribusi itu simbolnya P itu ya. Simbolnya P ini sama dengan K dikalikan dengan atau F dikalikan dengan L. Atau gini deh. Ini simbolnya P ya. Di mana P ini misalkan let's say X gitu. X Newton per meter. Let's say X-nya ini misalnya ya. Misalnya X-nya itu adalah 2 Newton per meter. Nah, kalau misalnya ini adalah panjangnya misalnya ya, panjangnya 2 meter, berarti totalnya itu adalah ya berarti 2 dikali 2 atau 4 Newton per semuanya nih ya dari ujung kiri sampai ujung kanan itu 4 Newton. Artinya setiap misalnya X itu adalah misal ini misalnya P sama dengan 2 Newton per meter. Jadi setiap meter dia itu terbebani sebanyak 2 Newton setiap meter. Dan ini terdistribusi secara merata gitu. Terdistribusi secara merata. Setiap 2 meter dia terbebani totalnya itu 2 Newton gitu ya. Nah, ini simbolnya P seperti ini. Jadi beda kan ya. Let's say kalau kalian
naro gitu ya, naro karung beras gitu. Karung beras nih merata di ujung kiri sampai ujung kanan. Nah, mana nih yang misalkan ini totalnya 4 Newton nih. Kalau misalnya bobotnya ya 4 Newton. Model mana nih yang paling tepat? Model sebelah kiri atau model sebelah kanan? Kalau misalnya kalian naruh karung beras, modelnya yang mana nih? Diagram peta bebas yang paling sesuai. Yang kiri atau yang kanan? Yang kanan, Pak. Dan Pak, Yang kanan ya. Ya walaupun kalau misalnya kita rata-ratakan, posisinya ada di tengah gitu ya. Dan total gayanya sama-sama 4 Newton. Tapi kalau kita modelkan, itu yang paling sesuai itu yang sebelah kanan, bukan yang sebelah kiri. Nah, ini contohnya ya. Kenapa gaya beban terdistribusi itu penting untuk kita ketahui. Jadi merata dari kiri ke kanan, bukan hanya satu di tengah saja, bukan. Seperti itu ya. Nah, jadi untuk mendapatkan nilai F untuk seperti ini ya, atau seperti ini adalah L misalnya, panjangnya itu L, nah beban terdistribusinya itu P. Nah, nilai F-nya itu bisa kita hitung dengan cara mengkalikan antara P dengan L. Nah, seperti ini ya. Silakan dicatat aja dulu. Nanti kita masuk ke contoh-contoh beban terdistribusi, lalu nanti kita masuk ke contoh soalnya ya. Yes. Ini suara saya ada bising-bisingnya gitu nggak? Soalnya ini di outdoor. Enggak, Pak, aman, aman. Oh, aman. Kalau dosen yang lain ini lagi upacara jam segini. Tapi kayaknya udah beres. Karena libur kan hari ini kan harusnya ya. Kuliah yang lain ada nggak hari ini kalian selain statika? Nggak ada, Pak. Oh, emang nggak ada ya. Teman-teman yang lain libur hari ini. Ini hari ini tuh hari ulang tahunnya Unjan di Natalis. Oke, udah nyatetnya? Udah belum nyatetnya? udah Pak. Nah, sebelum kita ke contoh soal, kita masuk ke macam-macam atau jenis-jenisnya ya. Jenis-jenis beban terdistribusi. Kita bikin tabel jenis beban terdistribusi. Nah, kita bikin tabel. Kalian pakai penggaris aja ya. Keluarga Putri Aiwan ditunggu di lantai 5 Kanigara, ruang operasi. Untuk keluarga Putri, Kedengeran nggak sama kalian? ruang operasi. Terima kasih. Kedengeran Pak. Oh, kedengeran. Nah, jadi ini nomor 1 yang paling standar ya. Ini skema pembebanan. Yang ini adalah
DBB representatif, namanya DBB representatif. DBB representatif. Nah, yang ini adalah nilai gaya. Nah, yang pertama saya ceritain lagi yang ini ya. Jenis yang paling standar ini adalah beban terdistribusi merata ya. Jadi yang paling standar seperti ini. Misalkan ada batang terbebani dengan gaya terdistribusi ya. Nah, ini adalah P. P-nya konstan nih. P-nya nilainya selalu sama ya, karena kita membebani batang yang benar-benar serupa ya dari kiri sampai kanan. Nah, jadi nilai P-nya sama. Ini L misalnya ya. Nah, jadi untuk pembebanan yang seperti ini, itu kita membuat DBB-nya itu bisa direpresentasikan. Jadi kita ngebuat DBB-nya nggak perlu seperti itu ya. Jadi kita ngebuat DBB-nya mah DBB representasinya ya. Gini aja nih, di mana di tengah-tengah dari P tersebut itu adalah gaya F. Nah, jadi ini adalah sentroid atau titik pusat gaya terdistribusi. Titik pusat beban distribusi. Nah, itu titik pusatnya. Jadi untuk perhitungan, misalnya perhitungan reaksi tumpuan gitu ya, kita nggak gambarinnya nggak seperti yang sebelah kiri gambar, tapi yang sebelah kanan. Gitu. Jadi direpresentasikan atau diwakili dengan hal yang seperti ini atau DBB seperti ini. Diibaratkan lah, seperti itu ya. Di mana nilai F-nya itu adalah F sama dengan P dikalikan dengan L. Nah, seperti ini ya. P dikalikan dengan L. Ini bentuk yang paling standar. Oh ya, ini kurang. Jadi jarak antara dari sini sampai sini ya, itu tuh setengah L. Anggap ini X ya. X sama dengan setengah L. Nah, jadi jarak dari ujung kiri batang sampai ke gayanya itu setengahnya. Ya, namanya juga titik pusat kan. Pasti setengahnya kalau untuk beban terdistribusi merata seperti ini. Nah, ini juga penting, saya perlu ngerasin di sini ya. Atau gini deh, di sebelah kanan aja deh. Biar lebih. Ini X, di mana X sama dengan setengah L. Nah, gitu. Udah belum nyatetnya? Yang nomor 1. Udah belum? Belum, Pak. Tuh, silakan.
Kalau besok kalian ada kuliah lain nggak selain fisika? Ada Pak, Jam berapa? jam 11 material teknik. Jadi besok kalian mau di rumah atau kalau kalian bisa di rumah ya? Atau di kampus kuliahnya? Kan dari pagi ya, ya setengah 8 sampai jam 9 lah. Bisa di rumah ya kalau kalian ya. Yang kelas A tuh kedinginan. Mau di rumah nanggung gitu kan. Harus langsung masuk ke kelas lain jam 9. Jadi mereka di kampus walaupun online tapi tetap di kampus. Jadi cuma satu yang online terus di share, bukan di share, di ke proyektorin gitu. Itu untuk kelas A. Kalau kelas B mau ikutan silahkan ya, koordinasi aja sama kelas A. Terus pakai proyektor belajarnya. Tapi lebih nyaman di rumah sih kalau di rumah ada internet ya. Kita lanjut ke yang kedua nih, jenis yang kedua. Nah, jenis yang kedua ini sedikit berbeda dengan yang jenis pertama. Jadi ini terdistribusinya tidak merata, melainkan semakin ke kanan semakin berat misalnya. Contoh gini ya, kalau kalian naruh karung beras nih, tapi nggak seimbang, jadi semakin ke kanan semakin banyak gitu. Nah, modelnya seperti ini. Nah, begini nih. Jadi karung berasnya disusunnya kayak gini ya. Semakin ke kanan semakin berat gitu. Jadi nggak seimbang begini nih. Jadi model dari bebannya itu begini. Model pembebanannya seperti ini. Hmm. Nah, ini nilai P-nya tidak sama ya. Di sini mulai dari 0 P-nya ya, sampai di sini. Ini adalah P maksimum. Nilai P-nya beriringan itu naik gitu. Nilai beban terdistribusinya ya, beriringan sedikit-sedikit naik sampai mencapai P maksimal. Nah, ini gimana nih DBB-nya ya? Jadi yang membedakan antara nomor 1 sama nomor 2 itu adalah pusat dari beban terdistribusinya. Kalau misalnya yang tadi itu kan tepat di tengah ya, di tengahnya L. Kalau ini kira-kira ngegeser kemana nih? Ngegeser ke kanan atau ngegeser ke kiri? Pusat dari ini segitiganya, pusat dari beban terdistribusinya. Coba kalian rasain. Ini ngegeser, kan kalau tengah-tengah tepat di sini ya. Pusat masanya kira-kira ngegeser ke kanan atau ke kiri? Dari sini. Ayo Ke pakai kanan, Pak. logikanya. Ke kanan ya. Jadi pusat masanya atau ya pusat massa, pusat bebannya itu bergeser sedikit ke kanan. Karena kalau kita lihat proporsi dari bebannya itu kan beratnya ke kanan ya, bukan berat di tengah atau berat di kiri, bukan, tapi beratnya di kanan. Jadi sedikit bergeser dari pertengahannya. Nah, ini adalah F-nya nih, di mana jarak X-nya itu tidak lagi setengah L, tapi 2/3 L gitu. Kalau dihitung dari sebelah kiri ya. Nah, F-nya itu adalah bukan P dikali L lagi, tapi ini setengah dikalikan dengan P maksimum dikalikan dengan L. Dan X-nya itu adalah 2/3 L. Nah, seperti ini. Nah, ini jenis yang kedua ya.
Oke, ini untuk jenis yang kedua. Udah belum nyatetnya? Udah, Pak. Oke. Nah, kalau misalnya jenisnya itu adalah yang ketiga nih ya. Nah, ini jenis yang ketiga itu sebenarnya perpanjangan dari jenis yang kedua. Kalau bentuknya itu segitiga juga, cuma segitiganya nggak setengah gitu ya. Segitiga utuh nih. Panjangnya L. Dan ini beban terdistribusinya begini. Ini segitiga sama kaki. Ya. Oke, nah. Nah, begini ya, segitiga sama kaki seperti ini. Nah, ini mirip-mirip dengan tipe yang pertama. Jadi pusat masanya tepat ada di tengah-tengah ya. Ini adalah X, ini adalah F-nya, di mana nilai F itu sama dengan setengah dikali P max dikalikan dengan bentar ya. Ini saya hitung dulu. Dikali L. Setengah dikali P max dikali L ya. Di mana X-nya itu adalah setengah L. Bentar ya, ini saya pastikan dulu. Setengah P max dari setengah L tambah gimana? P max dikali setengah L. Oh iya betul, ya betul. Nah,
Itu yang jenis ketiga ya. Oke, lanjut kita ke jenis yang keempat. Nah, jenis yang keempat ini unik ya. Bentuknya itu seperempat lingkaran begini. Nah, ini seperempat lingkaran ya. Ini adalah L, ini adalah P maksimum di sini. Nah, ini juga agak sedikit ke kanan ya, si F-nya sedikit ke kanan, nggak tepat di tengah nih. Nah, di mana nilai F-nya itu ya mirip-mirip seperempat lingkaran ya. Kalau lingkaran kan IR kuadrat. Nah, ini itu adalah 1/4 dikali R-nya itu adalah P max, R yang pertama ya, P max, dikalikan dengan R yang kedua itu L. Ini pengibaratan aja. Jadi ini adalah nilai F-nya. Sementara nilai X-nya itu centroid dari seperempat lingkaran. Centroid dari seperempat lingkaran adalah sebentar, saya cek dulu ya. Empat R per 3 pi. 4 R, R-nya itu adalah L ya, per 3. Nah, seperti ini. Nah, gitu ya.
Udah belum nyatetnya ini? Halo. Sudah, Pak. Oke, lanjut ya. Yang kelima. Jenis yang kelima. Nah, kalau tadi itu seperempat lingkaran, ini setengah lingkaran. Panjangnya sama, misalnya ini setengah lingkaran. Ini adalah P maksimum. Nah, jadi kalau kita lihat DBB-nya itu tepat di tengah ya, ini saya lihat. Tepat ada di tengah. Nah, nilai F-nya itu 2 kali lipat dari yang tadi. Ya. Bentar, nggak 2 kali lipat, sama aja. Ini 1/4 V dikalikan P max dikalikan dengan L. Nah, sementara nilai X-nya itu adalah setengah L. Ini yang ke-5 ya, bentuk yang kelima. Yang terakhir, yang ke-6. Nah, yang ke-6 ini tuh kalau misalnya bentuknya mengikuti suatu fungsi tertentu terhadap sumbu X. Ini L ya. Nah, jadi ini tuh sembarang, bukan sembarang. Jadi ada fungsinya ya. Apapun itu fungsinya. Nah, misalnya P sama dengan setengah X kuadrat atau apapun itu ya. Jadi di sini P itu adalah suatu fungsi terhadap X gitu ya, terhadap X, intinya fungsi tertentu lah apapun itu. Nah, tentunya ini DBB-nya juga mengikuti X-nya ya. Nah, nanti X-nya itu ada formulanya. Pada X tertentu ini F-nya nah, nilai F-nya itu adalah integral dari X fx ya, X dikalikan dengan fx dx
dibagi dengan integral fx dx. Nah, bukan, bentar. Ini ada itu x-nya. Itu rumusan untuk x ya. Ini jadi f adalah integral fx dx. Nah, ini gini doang ya untuk gayanya. Nah, untuk x-nya agak repot gitu. Nah, untuk x-nya baru yang tadi. Ini x dikali f x dx dibagi dengan integral fx dx. Nah, ini integralnya dari 0 sampai L ya. 0 sampai L, ini 0 sampai L. Itu untuk suatu fungsi tertentu. Aduh, ini potong dikit. Ya udah pokoknya gini ya. Ini keduanya, rumus kedua. Nah, ini mungkin kalian langsung, wah ini rumus apa kan ada cacingnya keluar. Ada integralnya. Padahal sebenarnya itu nggak susah ya. Gampang cetek sebenarnya. Melihat rumusnya aja susah. Padahal nggak susah sebenarnya. Gampang-gampang aja. Kalau catatnya udah bilang ya. Dah? Udah nyatetnya belum? Sudah, Pak. Oke, ini masih teori dulu ya. Nanti kita sekalian aja teorinya beresin dulu, baru kita ke contoh soalnya. Nah, jadi itu adalah bentuk-bentuk dasar ya dari beban terdistribusi. Nah, ada bentuk turunan. Bentuk turunannya itu sebenarnya adalah gabungan dari bentuk-bentuk dasar beban terdistribusi ya. Jadi ini adalah bentuk gabungan beban terdistribusi.
Nah, jadi untuk bentuk gabungan beban terdistribusi ini, let's say misalnya ya, ada satu beban, suatu batang gitu. Nah, dibebani dengan beban terdistribusi, tapi nggak cuma satu jenis, lebih dari satu jenis. Ya, nah misalnya seperti ini nih, ada 3 jenis yang berbeda. Gitu. Ini jenis yang pertama, ini jenis yang kedua, gitu. Ini jenis yang ketiga. Nah, jadi ada 3 jenis beban terdistribusi. Nah, kalau kita bagi ya, ini adalah jenis yang pertama, ya, ini adalah jenis yang kedua, ini adalah jenis yang ketiga, gitu. Nah, jadi ini yang pertama, ini jenis yang kedua, ya, ini jenis yang ketiga, gitu. Ini L. Nah, ini gimana nih cara menyelesaikan untuk hal-hal yang seperti ini ya? Ada 3 gitu. Ada 3 jenis beban terdistribusi. Nah, ini kita jadikan satu gaya yang mewakili doang. Gitu. Jadi kita ibaratkan hanya ada satu gaya yang mewakili. Ini F dan ini adalah X bar. X bar itu X rata-rata dari ketiga jenis beban terdistribusi tersebut. Ini DBB, ini skemanya ya, contoh skema. Sebelah kiri adalah contoh skema. Ini adalah DBB, DBB representasi. Nah, bagaimana cara mencari F dan cara mencari X-nya? Sebelum ke F, gitu, kita ke X dulu ya. Atau F dulu juga boleh sih. Nah, jadi F atau F total lah. Saya sebut ini F total ya. Nah, F total, F top, itu merupakan gabungan dari F1 ditambah F2 ditambah F3. Nah, dicampur aja ya semuanya, digabungin. Seperti itu. Nah, sementara untuk X-nya, nah ini untuk X bar gitu ya, itu sama dengan gimana cara nyari X barnya. Jadi kita harus mengetahui dulu ya, berapakah X untuk yang wilayah 1, berapakah X untuk wilayah 2, berapa X untuk wilayah 3. Jadi masing-masing sentroidnya harus kita ketahui terlebih dahulu. Kalau misalnya udah kita ketahui, baru kita bisa ngitung X barnya berapa. Nah, caranya adalah dengan X1 ya dikalikan dengan F1 ditambah X2 dikalikan dengan F2 ditambah X3 dikalikan dengan F3 dibagi F1 dikalikan dengan ditambah F2 ditambah F3. Nah, ini kalau kasus yang 3 batang seperti ini, 3 jenis beban terdistribusi seperti ini. Kalau cuma 2 jenis ya cuma 2 aja yang dilihat ya. Nah, kalau cuma 2 jenis ya berarti ini doang yang dilihat. Gitu. Kalau 4 ya berarti ditambahin. Gitu. Jadi tergantung berapa jumlah dari bentuk dasarnya. Kalau 3 ya begini ya. Nah,
Untuk teorinya sampai sini ya. Kita coba berbagai macam contoh soalnya. Oke, udah metodenya? Udah belum? Udah, Pak. Ya, kita masuk ke contoh ya. Contoh. Nah, contohnya ini pasti ada dinya di frame ya, karena bebannya bukan di tumpuan, udah pasti bukan di tumpuan bebannya ya, udah pasti di ini nih di badannya ya, di badan dari struktur tersebut. Nah, jadi contoh soalnya saya ambil dari yang paling gampang aja dulu nih. Misalnya frame yang satu doang ya, tidak terhubung dengan truss atau tidak terhubung dengan struktur lain. Jadi frame yang ditumpuk di ujung-ujungnya misalnya. Ini ada batang lurus ya, tapi dia frame karena dibebani beban terdistribusi. Di sebelah sini ada pin, sebelah sini tertumpu roller ya. Nah, ada beban terdistribusi, ada dua jenis misalnya. Ini jenis yang pertama. Ini jenis yang kedua. Nah, di sini diketahui, ini lurus ya. Ini lurus. Diketahui P maksimum sama dengan misalnya
10 Newton per meter. Nah, lalu jarak dari sini sampai sini, misalnya ini 5 meter ya, yang di sini misalnya 4 meter. Misalnya, seperti itu. Nah, ini anggap titik A, ini anggap titik B ya. Pertanyaannya adalah ya sederhana, misalkan tentukanlah gaya reaksi pada titik A dan B. Nah, tentukanlah gaya reaksi pada titik A dan B. Cara mengerjakannya gimana nih? Untuk soal seperti ini ya. Jadi kita langsung ke DBB representasi. Masuk ke DBB representasi. Di mana kita gambarkan frame-nya ya. Frame-nya kita gambarkan. Ini titik A, ini titik B. Nah, kita anggap ada satu aja gaya. Nah, ini adalah gaya representasi ya. F total. F total. Dan jaraknya adalah X. Nah, ini harus kita cari tahu dulu nih. Berapa F totalnya, berapa X-nya ya. Nah, berapa tuh? F totalnya berapa, X-nya berapa. Terus di sini juga ada AY ya, ada AX. Karena tertumpu di titik A tertumpupin, terus di titik B tertumpu roller. Jadi ada BY di sini. Atau B juga boleh. BY hanya satu gaya saja di sini Y. Nah, jadi kita harus tahu dulu berapakah nilai F total, berapakah nilai X gitu. Jadi mencari F tot dan juga nilai X. Nah, F totalnya gimana? Kita cari tahu dulu ya, berapakah F1-nya. Jadi di sini ada dua wilayah, kalian perhatikan ya. Ini wilayah yang pertama nih. Ya, ini wilayah yang pertama, ini wilayah 1, ini wilayah 2. Oke, jelas nggak kelihatan tuh? Ada dua chip, ada dua macam beban terdistribusi. Jelas nggak? Halo? Guys, halo. Ini internet saya yang putus-putus atau lancar? Yes, Pak. Lancar, Pak. Lancar, Pak, Lancar. lancar. Lancar, Pak. Oke. Jenis yang pertama itu apa tuh? Bentuk yang nomor berapa tuh jenis yang pertama? Kalau lihat tabel, nomor berapa? Nomor 2, Pak. Nomor 2, betul. Cara nyari F-nya gimana? Setengah dikali P-max dikali L, Pak. L. kali L. Nah, ini L-nya dalam kasus ini L-nya berapa? Berapa meter? 5, Pak. 5, Pak. 5 ya, dari A sampai sini nih. Sampai sini ya, ujung dari wilayah 1 ya. Jadi dikali 5. Nah, tinggal masukin setengah di bawah aja. Setengah dikali P-max-nya 10 ya. Masukin 10 dikali 5. Jadi berapa nih? 25 Newton. Ini coret ya. Sama ini kan sisanya 5. 5 dikali 5. 25 Newton. Itu F1. Sekarang F2. Ini model yang mana nih F2? Nomor berapa kalau di tabel? Nomor 1. Nomor Nomor 1, 1 Pak. yang paling standar ya. Berarti ini adalah P dalam arti ini P max ya. P max dikali. L. Nah, jaraknya berapa L-nya? L-nya berapa? 4. 4, betul ya. Dari sini pertengahan ini sampai titik B. Jadi berapa nih? P max-nya 10 dikali 4. Jadi 40 Newton.
40 Oh, Newton. kita udah tahu F1, F2. Sekarang kita nyari X1. X1-nya gimana nih? Coba lihat di tabel nomor 2. X1 gimana rumusnya? 2/3 dikali L, Pak. 2/3 dikalikan dengan L-nya 5 ya di sini. Berapa nih? 10 bagi 3, 3,3. 3,3 meter. Sementara X2 X2. Nah, ini nih hal yang harus kalian ketahui ya. Jadi X2 itu ngukurnya dari kiri, dari ujung titik A. Bukan dari sini, bukan dari pertengahan ini, bukan. Harus diukur dari titik A. Jadi ini harus 5 ditambah setengah dikali 4. Jadi ngukurnya harus dari kiri banget gitu. Ya, bukan dari sisi sebelah tengah ini, bukan. Jadi 5 dari sini ditambah setengahnya dari 4 gitu ya. Jadi ini berapa nih? X2. 7. 7. Udah dapat X1, X2-nya, bisa kita cari nih nilai F totalnya berapa, X bar-nya berapa ya. F total sama dengan F1 ditambah F2. Berapa tuh? 25 ditambah 40. 40 sama dengan 65 5. Newton. Sekarang X bar. X bar ini adalah X1 dikali F1 ditambah X2 dikali F2 dibagi dengan F1 ditambah F2. 2. Berapa? X1 3,3 dikalikan dengan F1 minus 25 ditambah X2-nya 7 dikali F2-nya 40 dibagi 25 ditambah 40. Berapa nih? Pakai kalkulator aja. Dua koma tiga dikali 25 ditambah 7 dikali 40 5,576, Pak. 5,57 ya. 5,57 5,57 meter. Nah, udah dapat nih X bar sama F totalnya. Jadi, kalau misalnya kita lihat, ini X-nya di DBB-nya ya, ini adalah 5,57 dengan F totalnya sebesar 65 meter. Nah, baru kita bisa masuk ke perhitungan sigma F dari sini. Dicatat dulu aja lah, sob. Dicatat dulu ya. Ini bagian sini udah belum? Yang soalnya. Udah, Pak, tinggal di Udah. Nah, sob. Dicatat dulu biar sedikit aja nggak apa-apa. Oke, lanjut ya.
Udah dapat lokasi dan juga besar nilai totalnya ya. Sekarang kita nyari gaya reaksi. Ya biasa nyari gaya reaksi mas, sigma F disumbu X sama dengan 0 ya. Sigma F disumbu Y sama dengan 0. Sigma momen, mau di titik mana? Titik A aja lah ya. Titik A sama dengan 0. Kita masuk ke sigma momen aja dulu, karena memang biasanya kita mulai dari sigma momen ya, biar kesananya gampang. Nah, sigma momen di titik A sama dengan 0. Kita anggap titik A sebagai pusat rotasi ya. Nah, F total tuh berapa tuh momennya yang dihasilkan? Searah jarum jam atau berlawanan dari F total? Searah jarum jam ya, berarti negatif. F total dikali jaraknya 5,57. Terus BY berlawanan arah, berarti positif BY dikali jaraknya berapa tuh dari titik A ke titik B? 9. 9. BY dikali sama dengan 0. Nah, F totalnya kita udah tahu tadi 65 ya, minus 65 dikali 5,57 tambah BY dikali 9, berarti BY dikali 9 sama dengan berapa tuh? 65 dikali 5,57 berapa? 362 ya. Minus pindah ruas ke kanan jadi positif 362. Jadi BY sama dengan 362 dibagi 9. 40,2. 40,2 Newton. Nah, ini tetapnya BY-nya 40,2 Newton. BY udah dapat, kita geser ke sigma F di sini. Di sumbunya ada gaya apa aja? AY ya. Terus dikurangi F total. Nah, terus ditambah BY sama dengan 0. Nah, AY-nya kita mulai tadi tahu, F totalnya udah tahu ya. 65, BY-nya juga udah tahu 40,2. Nah, berarti AY-nya berapa nih? 24,8 ya Newton. Pindah ruas ke kanan jadi positif 24,8 Newton. Itu untuk AY. Untuk sigma F di sumbu X ya, ini min AX udah ya, nggak ada gaya apa-apa, sama dengan 0, berarti AX sama dengan, jadi tidak ada gaya di sumbu X, tidak ada gaya reaksi di sumbu X. Jadi ini gaya reaksi pada kedua tumpuan A dan B. Gitu, jelas gak nih contoh soalnya? Jelas gak dari awal sampai akhir? Tanya ya kalau ada yang bingung. Saya tadi dari Cimahi ya, berangkat ke Jakarta jam 4 pagi. Jam 4 pagi berangkat, terus ya sholat subuh di rest area gitu.
Padahal nyampe Jakarta, jadi keluar tol di dalam Jakartanya ya, itu tuh masih jam 6, masih jam 6 gitu. Jam 6 kurang bahkan seingat saya, jam 6 kurang kayaknya. Nyampe tol di Jakarta udah potong sholat subuh padahal. Nah, tapi dari Jakarta sampai ke tempat tujuannya, ya masih di Jakarta Pusat juga gitu. Itu 2 jam lagi. Jadi baru nyampe sini jam 8, ini baru nyampe tempat. Gila, macet banget. Jadi jarak dari Bandung ke Jakarta 2 jam, bukan jarak waktunya ya, waktu tempuhnya 2 jam. Dari exit tol sampai ke tempat tujuannya juga 2 jam juga gitu. Gila, dahsyat. Di Jakarta panas gak, Pak? Ini sekarang lagi agak mendung, jadi nggak terlalu panas. Biasa aja, agak-agak mendung dikit. Biasanya panas banget, biasanya. Kalau kalian kerja di Jakarta ya emang ya, cara gaji itu oke, oke banget. Mas. Tapi ya gitu kan, harus setiap pagi, setiap pagi bermacet ria, setiap sore bermacet ria ya, tua di jalan. Saya kan awalnya sebelum ini ya, sebelum memutuskan untuk S2, itu sempat kerja, saya sempat keterima kerja di Jakarta, di Honda, di perusahaan Honda. Gajinya oke ya, fasilitasnya juga oke, tempat kerjanya juga oke banget sebenarnya. Tapi karena Jakartanya itu, aduh, macet. Jadi saya memutuskan untuk resign. Resign terus sempat kerja dulu di PTDI itu, perusahaan pesawat ya. Nah, terus nggak lama setelah itu keterima beasiswa untuk S2. Ya, setelah itu menyadari lah bahwa sebenarnya passion itu ngajar. Udah jadi dosen aja ya. Nah, kalian juga penting tuh supaya menemukan passion kalian di mana ya. Temukan passion di mana. Kalau udah nemu dan merasa itu cukup bermanfaat ya, cukup bermanfaat buat ya orang banyak, ya jalani aja, insya Allah bahagia. Saya juga ini ya karena merasa passion aja kan, jadi dosen seneng aja gitu ngajar, ada kebahagiaan tersendiri dan saya rasa itu manfaat ya. Ya udah jalani aja. Ya walaupun dari secara gaji itu ya bisa dibilang cukup lah, nggak yang gede-gede banget. Yang penting cukup, cukup buat beli mobil, beli motor gitu. Alhamdulillah lumayan jadi dosen. Oke, nah kita lanjut ya ke soal yang frame, frame yang terhubung dengan trust misalnya. Gimana ya? Nah misal gini, saya punya tongkat yang tadi contoh satu, ini contoh yang kedua. Saya punya suatu struktur yang di sini terhubung dengan pin. Nah, strukturnya itu bukan batang lurus. Strukturnya begini nih, ada suatu penghubung gitu ya.
suatu penghubung. Nah, ini terhubung dengan tali. Terhubung dengan tali. Ini terhubung dengan tali. Dan di sini itu tuh beban terdistribusi seperti ini. Misal Pmax sama dengan 50 Newton per meter. Sekarang jarak-jaraknya ini misalnya 5 meter, yang ini misalnya 7 meter ya. Dan dari sini sampai sini 1 meter. Dari sini sampai sini ya 5 meter udah. Nah, terus dari sini sampai sini itu berapa ya? 3 meter. Nah, begini. Ini titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D, ini titik E. Nah, jadi frame-nya ini ya, seluruh keseluruhan titik A, B, C, D. Frame-nya begitu. Jadi bukan batang lurus saja. Jadi ada coakannya sedikit ke atas. Buat menghubungkan dengan tali. Buat menghubungkan. Seperti ini nih. Nah, di sini ditanyakan tentukan gaya pada tumpuan A dan tegangan tali DE. Nah, ini kalau kalian perhatikan ya, sebenarnya tali DE itu bisa kita artikan truss juga. Tapi bedanya tali dengan truss, nih ya, kalau ini tali, ini truss. Kalau misalnya tali, itu tuh dia hanya bisa menerima gaya tarik saja, tidak bisa menerima gaya tekan. Ya, itu yang harus kalian perhatikan. Jadi kalau tali itu cuma bisa nahan gaya tarik gitu. Kalau truss itu keduanya. Jadi truss itu bisa tarik juga bisa tekan gitu ya. Bedanya antara truss dengan tali. Nah, makanya kalau di jembatan kalau kalian perhatikan ya, ada yang pakai truss, ada juga talinya. Jadi gabungan. Jadi untuk struktur untuk berstruktur tertentu kita cukup menggunakan tali karena dia menahan beban tarik gitu, bukan tekan. Untuk beban-beban yang tekan pakainya truss, jadi gabungan gitu. Ada talinya, ada trussnya juga. Gitu. Kalau misalnya kalian perhatiin jembatan-jembatan ya, banyak yang pakai tali. Jadi tali itu hanya menerima beban tarik saja. Kenapa pakai tali dibandingkan truss? Karena tali ini relatif lebih mudah untuk dipasang dan juga lebih murah ya. Tidak perlu ada proses pengelasan atau pembautan untuk tali. Jadi relatif lebih mudah dan murah. Nah, seperti itu untuk tali gitu ya. Info buat kalian. Jadi tali juga bisa kita anggap sebagai bagian dari struktur yang bisa menahan beban tarik saja untuk tali. Nah, jadi kita anggap DE itu tali ya yang menerima beban tarik. Nah, jadi kalau misalnya kita gambarkan DBB-nya, DBB frame Nah, kalau kita gambarkan DBW frame ya berarti karena talinya menarik ya, tertarik, jadi reaksi yang diberikan di titik D itu seperti ini. Karena kita anggap talinya tarik ya. Nah, kalau kalian bayangin ya, tali tertarik begitu kan.
Jadi gaya yang diterima di titik D atau gaya reaksi yang di titik D kebalikannya dari yang sebelah sini. Jadi begitu ya, gaya reaksinya. Nah, ini adalah di titik D ini FDE atau gaya tegangan tali oleh tali DE ya. Di titik A karena dia pin berarti ada dua, ada AD, ada juga AX. Ini AX most likely ke depan ya, ke kanan gitu. AX karena nahan FDE. Nah, terus ada juga gaya F di sini ya. Gaya F, ya F dari ininya ya. F dari gaya terdistribusinya. Dan X-nya kita anggap dari kiri sampai ke kanan. Nah, sampai sini ini X. Kita anggap seperti itu ya. Nah, setelah ini ya udah kita harus menentukan berapa AY, AX, FDE. Tapi sebelum kita menentukan AY, AX, dan FDE, kita harus cari tahu dulu berapa nilai X, berapa nilai F-nya ya untuk kasus seperti ini. Jadi pertama kita harus menghitung F dan X. Jadi untuk menghitung nilai F, kita udah tahu ya. Ini bentuk yang mana nih nilai F? Bentuk yang kedua ya, yang sederhana, segitiga sederhana. Caranya itu adalah dengan setengah dikali Pmax dikali jaraknya. Jarak dari titik B ke titik C, berapa tuh? Jarak dari titik B ke titik C, 7. 7 meter. Jadinya ini setengah dikali Pmax-nya itu 50 dikalikan dengan 7. Berapa nih? 25 kali 7. 25 kali 7 berapa? 175 ya. 175 Newton. Itu F-nya. Sekarang X-nya. X-nya itu adalah, nah ini nih, kalian harus perhatikan. Jadi X-nya itu bukan dari sini ya, ngukur bukan dari titik B. Tapi ngukurnya kita harus dari titik A. Jadi harus seperti ini nih, 5 ditambah 2/3 dikalikan dengan 7. Nah, gini. Jadi 5 ditambah 2/3 kali 7. Ya. 9,6. 9,6 meter. Itu adalah X-nya. Jadi kita udah tahu ya posisi dari F dan juga besarnya berapa. Kalau udah menghitung F dan X, tinggal kita mencari tinggal mencari ini, tinggal mencari gaya pada tumpuan dan juga tegangan tali. Sigma F disambung sama dengan 0, ini biasalah. Sigma F disambung sama dengan 0, sigma momen di titik A sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya, FDE dia itu miring. Kita harus tentukan dulu nih. Berapakah tetanya ya? FDE. Nah, ini theta di sini. Oke, dari sini kita dari segitiga ini ya bisa kita ketahui samping dan juga depan atau depan dan samping. Jadi tangan ya ini tangan tan theta sama dengan depan dibagi samping 3/1. Berarti theta sama dengan tan pangkat min 1 dari 3. Jadi berapa derajat si theta ini? Tan pangkat min 1 dari 3. 70 ya. 71,5 derajat. 71,5 derajat.
Kita udah dapat tetanya. Ya udah, berarti cos-nya ya tinggal kita hitung ya. Kalau cos theta ya berarti cos 71,5, sin-nya berarti sin 71,5 gitu. Mau dicari miringnya boleh ya, nggak apa-apa. Tapi kita cukup sebenarnya dengan mencari berapa nilai sudutnya ya. Ya udah, berarti sigma momen di titik A sama dengan 6. Kita jadikan titik A ini sebagai pusat rotasi. Kita bisa sigma momen di titik A sama dengan 0. Berarti, nah lihat ya, FDE ini yang menghasilkan momen yang di sumbu X atau di sumbu Y? Kita proyeksikan dulu. Ya, ini ada FDE X, ada FDE Y. Ini FDE. Ini FDE. Nah, coba kalian perhatiin. Yang menghasilkan momen terhadap titik A, apakah FDEX atau FDEY? Ini R-nya ya. Jadi R-nya itu dari sini sama. Kalau kalian perhatiin, R itu ada dua ya. Ada R di sumbu Y, ada R di sumbu X. Nah, ingat itu lagi konsep momen. Kita harus cari yang tegak lurus dengan R-nya. Jadi, mana yang menghasilkan momen? FDEY atau FDEX? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya, betul sekali. Dua-duanya ya, karena FDEX itu tegak lurus dengan yang RY ya. Dan juga FDEY tegak lurus dengan yang RX. Jadi masing-masing memiliki lengan momen yang berbeda ya. Lengan momen yang berbeda. Jadi cari aja yang tegak lurusnya yang mana gitu. Pertama, kita misal fokus di FDE yang Y-nya aja ya. FDE Y dulu nih, kita fokus ke sini. Coba kalau misalnya kita fokus FDE Y, kira-kira batang ini berputarnya kayak gimana? Cara jarumnya atau berlawanan? Kalau ditarik tuh di sumbu Y, ke arah jarum jam atau berlawanan? Kalau bingung lihat aja berlawanan ya. Ya ini kalau kalian bayangin kan gini. Kalian tarik begini, muternya begitu kan? Ya kan? Ini pusat rotasi. Nah, jadi ini berlawanan arah jarum jam. So, kalau misalnya bingung, lihat aja RY-nya. Dia kan tegak lurus sama RY ya. Si RX nih. Coba lihat nih. FDEY ini kan tegak lurusnya dengan si RX ini ya. Ya kan? Tegak lurusnya. Kalian gambarin aja RX gitu. Ini RX. Ini RX. Ini kan RX. Terus ada FDEY. FDEY. Nah, kalian lihat ini muternya gimana? Ya udah kan begini muternya ya, sederhana. Jadi ini berlawanan arah jarum jam oleh momen oleh FDEY. Nah, jadi di sini FDE kalau di sumbu Y pakainya sin atau cross? Di sumbu Y. Tuh, sin theta atau cos theta yang di sumbu Y? Sin. Sin ya. Sin 70 berapa toh? 71,5 derajat. Dikalikan dengan RX. RX-nya berapa? Tuh jarak dari titik A ke titik B berapa? 5. Nah, sekarang momen akibat FDEX yang ini nih. Yang ini, momen akibat FDEX. Dia tegak lurusnya dengan RY ya.
Putarannya gimana? Searah. Berlawanan juga ya. Nah, kalau bingung gambarin aja RY, ini RY kan? Ini adalah RY, ini adalah FDEX. Nah, muternya kan begini kan? Ya, muternya. Jadi lihat aja RY-nya. Jadi ini berlawanan juga, jadi plus juga nih. Jadi ini plus FDE. Wah, ini kurang kayaknya. Saya bisa lagi. Ini kurang. Agak-agak. Ini FDE. FDE dikali yang tadi ya, sin 71,5 derajat dikalikan dengan 5 ditambah FDE dikali cos 71,5. Nah, ini dikalikan RY. RY berapa tuh? Jarak dari titik B ke titik D. 1 meter ya. Titik B ke titik D 1 meter kali 1. Nah, sekarang F nih. F ini searah jarum jam atau berlawanan? Searah ya, searah. Kalau searah minus F dikali jaraknya. Jaraknya itu X 9,6 sama dengan 0. Nah, gitu ya. Udah tinggal dihitung nih. FDE dikali sin 71,5 dikali 5 terus ditambah ini sedikit-sedikit dulu deh. Ini adalah FDE biar kalian ngerti matematika. Dikali 4,74 ya. Nah, ini perkalian antara 5 dengan sin. Ditambah FDE dikali, nah sekarang cos ini dikali 1 0,317 atau 0,32 dikali 0,32. Nah, ini pindah ruas ke kanan. F-nya tadi udah dapat ya 175 dikalikan dengan 9,6. 175 dikali 9,6. 1680. Jadi positif ya, karena pindah ruas ke sebelah kanan. Nah, sekarang ini tinggal ditambahin. Ini sama ini ditambahin. Jadi FDE dikali, ya tinggal ini sama ini ya, ditambahin. Jadinya 4,74 ditambah 0,32. Jadi 5,06 ya. Sama dengan 1680. FDE-nya dapat. Jadi 1680 dibagi 5,06. 332 Newton ya. 0 sekian. 332 Newton. Itu adalah sigma momen. Nah, sekarang sigma F. Sigma F mau yang mana nih? Bebas ya. Mau yang Y dulu, mau yang X dulu juga boleh. Y misalnya. Ada AY ke atas. Ada FDEY ya. Ditambah FDEY. FDE dikali sin ya. Kalau yang Y. Sin 71,5. Ada F ke bawah, min F sama dengan 0. Kita udah punya FDE, udah punya F, ya udah tinggal cari aja. Nah, ini FDE dikali sin 71,5. AY ditambah
FDE dikali sin 71,5. FDE-nya 332 dikali sin 71,5. Ini adalah 259. Kita bulatin aja ya. 260 Newton. Min F. F-nya juga kita punya ya, 175. 107 sama dengan 0. Berarti AY-nya adalah, nah ini AY-nya negatif nih. Negatif 175 dikurangi 260 minus 85 Newton. Ini adalah AY. Jadi harusnya AY arahnya ke bawah. Tuh. Udah dapat AY, tinggal AX ya. AX ini ada AX ke arah kanan, ada FDEX ke arah kiri, berarti minus FDE dikali cos 71,5 derajat sama dengan 0. AX sama dengan FDE 332 dikalikan dengan cos 1,5. Jadi hasilnya adalah 105,3 meter. Nah, seperti itu ya. Bingung hitungnya? Ya, pahami aja sedikit-sedikit. Ini kayaknya yang agak menyulitkan ini ya, yang sigma moment. Karena FDE itu udah mah tidak tegak lurus ya, tidak sejajar juga sama R. Jadi kita harus proyeksikan dulu FDE di simbol F dan simbol Y, dan juga perhatikan R-nya seperti apa. Jadi dicek nih, apakah proyeksinya itu FDEY dan juga FDEX itu tegak lurus dengan R-nya atau tidak. Kalau misalnya ternyata dua-duanya tegak lurus dengan R tertentu, ya berarti dua-duanya menghasilkan momen gitu ya. Ini mungkin agak membingungkan. Silakan lihat lagi aja nih di persamaan sigma momen titik A. Langsung ditanya ya kalau nggak paham. 32. Bentar ya, saya zoomnya di stop recording dulu.